kuliah hukum humaniter kelas B yang kali ini akan membahas konflik Yaman versus Arab Saudi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri anggota dalam kelompok ini. Yang pertama, ada saya Ahmad Gidrawana dengan NIK 2201111000172. Saya Imam Basofi dengan NIM 2201111000377. Nama saya Laura Kamila Ramadhani dengan NIM 22011000055. Saya Emilia dengan NIM 220111111000215. Saya Maulana dengan NIK 2201111000134. Saya Muhammad Asad Wiryatono dengan NIM 226111000312. Latar belakang konflik Yaman dan Arab Saudi 2015 sampai sekarang. Awalnya dipicu karena ketidakstabilan politik setelah Arab Spring. Pemberontak Houthi merebut kekuasaan, membuat Arab Saudi khawatir pengaruh Iran. Saudi lalu membentuk koalisi militer untuk melawan Houthi. Perang ini jadi rebutan pengaruh antara Saudi dan Iran, melibatkan banyak pihak. Perang ini menyebabkan krisis kemanusiaan parah, seperti banyak pengungsi yang kelaparan dan penyakit. Bantuan sulit untuk masuk karena blokade. Upaya damai belum berhasil, perlu solusi diplomatik dari banyak negara. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa kasus yang diangkat. Jadi terdapat beberapa serangan yang terjadi dalam konflik Yaman melawan Arab Saudi. Yang pertama itu serangan udara koalisi Arab Saudi terhadap fasilitas sipil, di mana koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi itu melakukan serangan udara yang tidak hanya mengenai militer, tetapi juga mengenai pasar, sekolah, rumah sakit serta rumah warga sipil. Yang menjadi korban di situ banyak sekali anak-anak dan perempuan. Lalu yang kedua menggunakan penggunaan anak-anak sebagai tentara oleh Houthi. Kelompok Houthi diketahui merekrut anak-anak untuk ikut serta berperang, di mana tugas anak-anak itu hanya belajar, bermain, dan bersekolah. Tetapi dalam konflik tersebut anak-anak itu ikut serta dalam peperangan. Jadi hal ini melanggar hak anak dan hukum internasional. Dan ketiga itu blokade kemanusiaan. Jadi Arab Saudi dan sekutunya juga pernah memblokir pelabuhan dan bandara di wilayah yang dikuasai oleh Houthi. Akibatnya bantuan makanan, obat-obatan, serta barang-barang kebutuhan yang penting lainnya itu sulit masuk. Hal ini membuat krisis kemanusiaan yang semakin parah. Orang-orang kelaparan yang tidak mendapatkan perawatan. Lalu yang terakhir ada serangan terhadap fasilitas medis oleh kedua belah pihak. Dari pihak polisi maupun Houthi pernah menyerang rumah sakit dan fasilitas kesehatan, yang dimana seharusnya tempat ini dilindungi dalam masa perang, akan tetapi dalam konflik tersebut tidak. Akibatnya banyak warga yang tidak bisa mendapatkan pertolongan medis yang mereka saat butuhkan. Oke, selanjutnya merupakan teori dalam hukum humaniter internasional, yang mana yaitu teori perlindungan. Teori perlindungan berfokus pada perlindungan warga sipil dan objek sipil dari dampak konflik bersenjata. Tujuan dari teori ini adalah untuk memastikan bahwa warga sipil dan objek sipil tidak menjadi sasaran serangan dan bahwa mereka terlindungi dari bahaya. Prinsip-prinsip dari hukum humaniter internasional yang pertama yaitu prinsip distinksi, yang mana memisahkan antara kombatan dan non-kombatan serta antara objek militer dan objek sipil. Yang kedua, prinsip proporsionalitas. Serangan tidak boleh berlebihan terhadap keuntungan militer yang diharapkan. Dan yang ketiga, prinsip necessity atau kebutuhan militer, yang mana serangan hanya dilakukan untuk kebutuhan militer yang sama. Tujuannya yaitu yang pertama, melindungi warga sipil dan objek sipil dari dampak konflik bersenjata tersebut. Yang kedua, mengurangi penderitaan warga sipil dalam konflik bersenjata. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aturan dalam HAI yang relevan. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan nomor 1 1977, pasal 48 sampai 51 yang berisikan perlindungan warga sipil dan larangan serangan.
Pasal 48 sampai 51 Protokol Tambahan Nomor 1 Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949 memuat prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional yang bertujuan melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Pasal 48 menjelaskan tentang menetapkan prinsip pembedaan, yaitu distinction, sebagai dasar utama, yaitu kewajiban semua pihak dalam konflik untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil serta antara sasaran militer dan objek sipil. Tujuannya adalah memastikan bahwa serangan hanya diarahkan kepada sasaran militer yang sah dan tidak kepada mereka yang tidak ikut serta dalam permusyawaratan. Pasal 49 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan serangan adalah segala bentuk kekerasan yang ditujukan pada pihak lawan dalam konteks militer, baik secara ofensif maupun defensif. Dengan demikian, seluruh bentuk operasi militer harus tunduk pada prinsip pembedaan. Selanjutnya, pasal 50 menjelaskan definisi warga sipil sebagai siapapun yang bukan anggota angkatan bersenjata. Dalam kasus ragu, seseorang harus dianggap sebagai warga sipil. Hal ini memperkuat perlindungan hukum terhadap individu yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Dan terakhir, pasal 51 secara eksplisit melarang serangan langsung terhadap warga sipil serta segala bentuk intimidasi atau tindakan kekerasan yang bertujuan menyebabkan teror di antara penduduk sipil. Pasal ini juga melarang serangan tanpa pandang bulu, yaitu serangan yang tidak membedakan antara sasaran militer dan warga sipil atau yang menggunakan metode atau senjata yang tidak dapat diarahkan secara tepat. Selain itu, prinsip proporsionalitas ditegaskan dalam ketentuan ini, yaitu larangan terhadap serangan yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian terhadap warga sipil secara berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia juga secara tegas dilarang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Baik, selanjutnya adalah analisis pelanggaran hukum humaniter dalam konflik Yaman. Kejahatan perang yang dilakukan dalam konflik Yaman banyak dan berbeda-beda sifatnya. Koalisi pro pemerintah dianggap bertanggung jawab atas beberapa serangan udara yang dilakukan terhadap penduduk sipil dan fasilitas yang dilindungi, termasuk rumah sakit, dan untuk penggunaan senjata tanpa pandang bulu seperti amunisi tanda. Di sisi lain, Houthi bersalah atas serangan tanpa pandang bulu, yang berarti serangan yang dilakukan tanpa membedakan antara warga sipil dan kombatan, dan serangan yang sengaja menargetkan warga sipil, termasuk menggunakan penembak itu. Selain itu, ada bukti bahwa Houthi telah menggunakan raja udara anti kendaraan dan anti personel serta alat peledak rakitan yang diaktifkan oleh korban. Kedua belah pihak telah melakukan tindakan penghilangan paksa, penyanderaan, penyiksaan, kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, perekrutan anak, dan penggunaan anak-anak dalam konflik. Sejak perang bergejolak pada 2014, tercatat 6.475 warga sipil yang tewas, 16.700 luka-luka, dan lebih dari 8 juta warga yang Yaman terlantar, kelaparan, dan hidup dalam ketidakpastian. Baik, kali ini masuk ke dalam kesimpulan, teman-teman. Kesimpulannya adalah dari kasus ini menyoroti kompleksitas dan kedalaman krisis yang dihadapi Yaman akibat konflik bersenjata yang dimulai pada tahun 2015. Konflik ini tidak hanya merupakan masalah lokal, akan tapi juga mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas di Timur Tengah, di mana ketidakpuasan politik dan sosial pasca Arab Spring menjadi pemicu utama kelompok Houthi. Kelompok ini merasa terpinggirkan dalam transisi kekuasaan melakukan kudeta yang memicu intervensi militer oleh Arab Saudi beserta koalisinya yang didukung oleh negara-negara barat. Hal ini menjadikan konflik Yaman sebagai arena perang proksi antara kekuatan regional khususnya Arab Saudi dan Iran. Dampak dari konflik ini sangat mengkhawatirkan dengan jutaan warga sipil yang mengalami penderitaan ekstrem, termasuk kelaparan, kehilangan tempat tinggal, dan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional seperti ini justru merugikan banyak pihak, terutama anak-anak yang digunakan sebagai tentara, juga memperburuk situasi kemanusiaan. Upaya mediasi internasional yang dilakukan hingga saat ini belum menemukan hasil yang signifikan.
Oleh karena itu, kesimpulan ini menekankan pentingnya perlunya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan militer, tapi juga melibatkan diplomasi yang efektif dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Hanya dengan cara ini diharapkan kekerasan dapat dihentikan dan Yaman dapat dibangun kembali sebagai negara yang stabil dan berdaulat demi kesejahteraan rakyatnya yang telah lama menderita. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.